Pada awal masa jabatan keduanya di tahun 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan serangkaian kebijakan yang kontroversial terkait komunitas LGBTQ dan hak aborsi di Amerika Serikat. Kebijakan ini mencerminkan pandangan konservatif pemerintahan Trump yang menekankan nilai-nilai tradisional dan seringkali bertentangan dengan pandangan progresif dalam isu-isu sosial. Salah satu perintah eksekutif yang paling kontroversial adalah penetapan bahwa pemerintah federal hanya mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin saat lahir. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Kebijakan ini berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan komunitas LGBTQ, terutama individu transgender, dengan langkah-langkah seperti pemerintah mewajibkan bahwa semua dokumen resmi, termasuk paspor dan akta kelahiran, mencerminkan jenis kelamin saat lahir tanpa pengecualian atau pengakuan terhadap identitas gender non-binary. Individu transgender harus ditempatkan di fasilitas yang sesuai dengan jenis kelamin saat lahir, bukan identitas gender mereka. Pemerintah juga menghentikan pendanaan federal untuk perawatan medis yang mengafirmasi gender, termasuk terapi hormon dan operasi penggantian kelamin, melalui program-program seperti Medicare dan Medicaid. Selain itu, pemerintahan Trump melarang pengibaran bendera LGBTQ di kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia sebagai bagian dari kebijakan satu bendera yang hanya mengizinkan bendera Amerika Serikat dikibarkan di properti pemerintah. Dalam isu aborsi, Trump memperkenalkan kebijakan yang semakin memperketat akses terhadap layanan tersebut. Beberapa langkah utama yang diambil meliputi pemerintah memperluas aturan Mexico City Policy yang melarang pendanaan federal kepada organisasi internasional yang menyediakan atau mempromosikan aborsi sebagai bagian dari layanan kesehatan. Trump mendukung langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk membatalkan atau membatasi presiden Roe v. Wade, memberikan kebebasan lebih besar kepada negara bagian untuk melarang aborsi. Pemerintah juga melakukan penerapan aturan yang mewajibkan klinik aborsi untuk memenuhi standar medis yang ketat, yang menyebabkan banyak klinik kecil kesulitan untuk tetap beroperasi. Kebijakan-kebijakan ini pun memicu reaksi keras dari kelompok advokasi hak asasi manusia dan organisasi kesehatan, seperti Planned Parenthood dan Human Rights Campaign. Mereka menuduh pemerintahan Trump merugikan kelompok rentan dan membatasi hak-hak dasar individu. Di sisi lain, kelompok konservatif dan keagamaan menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk memulihkan nilai-nilai tradisional dan melindungi kehidupan yang dianggap suci sejak konsepsi. Dengan langkah-langkah ini, Trump menegaskan kembali posisinya sebagai pendukung agenda konservatif yang menjadi ciri khas pemerintahannya. Melihat apa yang dilakukan Trump mengingatkan kita akan kisah Hakim Gideon yang dipakai Tuhan untuk meruntuhkan mesbah Baal dan tiang Asyera di Ofra dalam Hakim-Hakim pasal 6. Mengapa tiba-tiba kita membahas Baal dan Asyera? Karena berhala yang adalah dusta iblis kemudian disembah orang, mulai dari zaman Musa, Gideon, sampai yang diperangi oleh raja dan nabi Israel, sampai kepada Kristus, masih sama dengan gerakan yang dianggap dunia adalah hak asasi mereka sekarang ini. Dosa penyembahan berhala dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat seperti pembelaan terhadap kebebasan seseorang. Akan tetapi ujung-ujungnya hanyalah sebagai tameng nafsu mereka yang melawan kehendak Allah. Lalu apa kemiripannya dengan Asyera dan Baal? Mari kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Yang pertama, Asyera. Asyera atau Asiterot adalah dewi utama dalam agama Kanaan dan wilayah sekitarnya. Dikenal sebagai dewi kesuburan, ibu, dan kehidupan. Asyera sering digambarkan sebagai pohon suci, tiang atau pilar kayu yang disebut Asherim dalam Alkitab.
Asyera dikaitkan dengan penyembahan berhala di kalangan orang Israel, khususnya dalam konteks tiang berhala. Hukum Musa dengan tegas melarang penyembahan kepada dewa-dewa lain, termasuk Asyera, dalam Keluaran 30 ayat 3-5 dan Ulangan 16 ayat 21. Reformasi agama seperti yang dilakukan oleh hakim-hakim, Raja Hizkia dan Yosia, berusaha untuk menghapus semua jejak penyembahan Asyera dari Yudea. Patung kecil atau figur Asyera bisa ditemukan di banyak rumah tangga di wilayah Kanaan dan Israel awal, di mana figur ini sering digambarkan sebagai seorang perempuan dengan bentuk tubuh yang menonjolkan kesuburan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa patung-patung Asyera seringkali digambarkan dengan atribut seksual, seperti pai besar atau tubuh yang subur. Apa yang membuat penyembahan Asyera ini disamakan dengan gerakan penyimpangan seksual yang marak saat ini adalah penyembahan yang mereka lakukan ialah dengan melakukan ritual pesta seks bebas, baik secara heteroseksual, homoseksual, bahkan biseksual. Berhala ini tetap ada dan sama sampai sekarang, hanya saja tidak disembah secara frontal seperti dulu, tetapi diperhalus dengan mengemukakan kesetaraan. Orang yang pro dengan gerakan ini mendukung pandangan bahwa semua individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender berhak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Menurutnya, hak untuk menikah adalah hak dasar yang harus diterima oleh semua warga negara. Mereka melihat ini sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, dengan berpandangan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia harus dihormati bagi semua orang, tanpa memandang orientasi seksual mereka. See guys, tipu daya iblis sekarang ini lebih memikat manusia untuk mempercayai kemerdekaan mereka berarti kebebasan untuk berbuat apa saja, termasuk orientasi seksual mereka yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Baal. Baal adalah salah satu dewa utama dalam agama-agama politeistik timur dekat kuno, terutama dalam tradisi Kanaan, dan sering disebutkan dalam Alkitab Ibrani sebagai simbol penyembahan berhala yang bertentangan dengan iman kepada Yahweh, Allah Israel. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Baal. Kata Baal berarti tuan atau pemilik dalam bahasa Semitik Barat. Baal sering dianggap sebagai dewa badai, hujan, dan kesuburan yang memiliki peran penting dalam memastikan kelimpahan panen dan kehidupan. Baal adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Kanaan. Dalam tradisi Kanaan, Baal sering disebut dengan gelar-gelar seperti Baal Hadad atau dewa badai atau Baal Zebub yang artinya tuan lalat. Sebagai dewa badai, Baal dipercaya mengendalikan hujan dan angin, yang penting untuk pertanian. Informasi tentang Baal berasal dari teks Ugarit abad ke-14 hingga ke-12 sebelum Masehi, yang menggambarkan Baal sebagai pahlawan yang bertarung melawan dewa-dewa lain seperti Yam dan Mot. Arkeolog telah menemukan patung-patung dan relief yang menggambarkan Baal sebagai pria bertubuh kuat yang memegang tongkat petir, melambangkan kekuatan dan kendalinya atas cuaca. Dalam Alkitab, Baal menjadi simbol dari penyembahan berhala yang harus ditinggalkan demi kesetiaan kepada Tuhan yang sejati. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25-32, Gideon diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan mesbah Baal. Begitu juga di 1 Raja-Raja 18, di mana Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal dalam sebuah pertandingan di Gunung Karmel. Lalu apa yang membuat penyembahan terhadap Baal disamakan dengan gerakan melegalkan aborsi? Penyembahan Baal biasanya dilakukan di bukit-bukit tinggi atau bamot, dengan mesbah khusus yang sering digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan persembahan kepada Baal ialah pengorbanan manusia, terutama anak-anak. Seperti disebutkan dalam Yeremia pasal 19 ayat 5, Yeremia 32 ayat 35, dan 2 Raja-Raja 17 ayat 17. Kita bisa melihat di sini bahwa berhala ini tetap ada. Bahkan sekarang bayi yang masih ada dalam kandungan dihabisi dengan kejam.
atas nama My Body, My Choice. Gerakan ini bersama organisasi yang mendukungnya di Amerika Serikat seperti Planned Parenthood, NARAL Pro-Choice Amerika, American Civil Liberties Union, Abortion Care Network, dan masih banyak lagi, bekerja dalam berbagai cara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang adil dan aman terhadap layanan aborsi, serta untuk melindungi hak reproduksi secara keseluruhan. Menurut survei, lebih dari 1 juta bayi di Amerika Serikat dibunuh atas nama pilihan karena tidak siap menjadi orang tua. Dan menurut Dr. Peter Kreeft, aborsi adalah parodi setan terhadap Ekaristi. Itulah sebabnya ia menggunakan kata-kata suci yang sama, tetapi dengan makna yang jauh berbeda, yaitu penghujatan terhadap Kristus. Kristus yang rela berkorban berkata, "Inilah tubuhku, dirumukan supaya kita beroleh hidup." Sementara iblis mempengaruhi manusia dengan perkataan, "Ini tubuhku," sebagai legitimasi dalam mengambil nyawa manusia lainnya, sekaligus secara tidak langsung menyamai dirinya dengan Tuhan. Kristus meninggalkan tahta surgawinya dan turun ke dunia, bahkan sampai mati, saat ia menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Tetapi dalam aborsi, orang tua menyerahkan nyawa anak mereka, membunuhnya di atas altar ambisi egois mereka sendiri dan kenyamanan duniawi. Generasi muda Amerika Serikat, bahkan sebagian dunia masa kini, menghadapi sebuah realita yang begitu berbahaya, di mana seks bebas dan aborsi menjadi sebuah hal yang bisa dilakukan siapa saja yang menginginkannya. Dan ini dibenarkan, di mana atas nama hak asasi manusia, maka mereka punya pilihan yang harus dihormati semua orang. Tetapi jika kita melihat dengan baik, mereka sama seperti penyembah kebebasan Asyera yang ketika datang konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, yaitu kehamilan, mereka kemudian mempersembahkannya kepada Baal sebagai korban. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya harus menghancurkan berhala-berhala ini, tetapi kita juga harus mendoakan agar mereka yang terjebak dalamnya bertobat. Demikian Ayo Cari Tahu kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Ayo Ibadah, sekaligus like, komen, dan share video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.